Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sekitaringga dengan NIM 23104. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Di sini kelompok saya yaitu membuat perpustakaan digital. Ini adalah halaman pertama atau gerbang utama sebelum masuk ke dalam websitenya, yaitu di sini suruh login menggunakan NIM dan password. Jika belum punya, bisa daftar di sini, mengisi form, NIM, nama, password, email, dan peran. Karena saya sudah punya, langsung saja login menggunakan NIM atau email, lalu password, klik login. Nah, ini adalah halaman utama dashboard dari user. Yang dashboard itu ada ringkasan buku yang sedang dipinjam, yaitu di sini 1, tagihannya 0, status keanggotaan aktif. Sini ada tanggal, terus ini ada profile, sini juga bisa edit. Dan di sini ada tabel riwayat buku peminjaman. Di sini ada 5. Yang pertama ini terlambat, terus yang kedua ini sudah dikembalikan, dan yang ketiga, jadi user ya setelah meminjam itu bisa memberikan ulasan seperti ini. Rating seperti ini, ulasannya apa? Misal seperti ini. Nah, seperti ini, maka bisa. Dan di sini ada yang sedang dipinjam, ini juga sudah dikembalikan. Nah, lanjut yang di menu kiri ini, selain dashboard ada 4, yaitu katalog buku sebagai untuk menampilkan halaman semua buku ya. Nah, di sini semua bukunya akan muncul di sini. Kalau nggak salah totalnya itu ada 642. Sini muncul stok dan lihat detail. Langsung saja ke salah satu, lihat detail. Sini akan muncul informasi dari buku, muncul juga untuk lokasinya yaitu di rak B4 lantai 1. Nah, di sini tersedia stoknya 4. Sini rating karena belum ada yang mengulas. Untuk ini review pengguna belum ada. Kita langsung aja ke ini. Nah, ini untuk review pengguna sudah ada ya. Seperti ini karena sudah ada yang mengulas. Ini yang mengulas ada Ari, Anton, Nur Ahmad. Seperti ini. Kita akan melakukan peminjaman. Di ini kan stoknya 4 ya. Lakukan peminjaman. Sini pemilihan peminjaman yaitu ada peminjaman buku fisik dan e-book. Ini e-book ini nggak bisa diklik karena e-booknya itu memang tidak ada. Jadi untuk peminjaman buku fisik yaitu klik pinjam. Nah, setelah itu di sini konfirmasi peminjaman. Sini ada masukkan beberapa hari. Misal saya pinjamnya 3 hari. Tanggal pinjamnya ini jatuh temponya 3 hari lagi. Konfirmasi. Nah, Anda berhasil melakukan peminjaman buku. Nah, setelah ini kita harus menunggu validasi dari admin terlebih dahulu untuk mengambil buku. Nah, tadi kan stoknya kan 4, sekarang sudah berkurang jadi 3. Seperti itu untuk melakukan peminjaman. Sini juga bisa melakukan pencarian buku. Sini ada banyak ya buku. Dan di sini ada riwayat peminjaman. Yang terakhir, di sini ada riwayat peminjaman, terus ada e-book. Nah, di sini e-book baru ada 1 buku yaitu di ini. Dengan ini. Jadi bisa baca sekarang. Nah, bakalan muncul e-booknya itu seperti ini. Terus di sini ada yang terakhir ada denda. Nah, ini ada denda. Jadi untuk aturan denda yaitu 5.000 untuk hari pertama. Jika masih menunda 1 hari maka akan ditambah 1.000 untuk seterusnya seperti itu. Untuk halaman user itu seperti ini ya. Jadi user bisa mengakses dashboard, terus melihat buku apa aja yang di sini, lalu stoknya berapa. Terus kalau lihat detail, tinggal lihat detail ini, ada informasi lokasinya rak berapa, tinggal pinjam buku. Kan tadi ini
kita pinjam. Coba kita langsung ke halaman admin. Kita logout untuk admin. Nah, ini di halaman admin. Dashboardnya yang pertama ada total koleksi buku. Koleksi bukunya itu ada 612 judul buku, yang sedang dipinjam itu ada 11, anggotanya 9, koleksi e-booknya ada 1. Sini juga ada informasi stok yang sedang menipis itu ada apa aja. Sini ada Bandung After Rain 1 pak, terus forecasting 2. Ini ada transaksi terbaru yaitu Ari. Tadi yang saya mencontohkan user yaitu tadi Ari meminjam buku hujan. Nah, tanggal pinjam. Terus ada ini statusnya menunggu validasi. Seperti yang saya katakan tadi yaitu user melakukan pinjam buku lalu akan menunggu validasi dari admin. Seperti itu. Jadi ini statusnya baru menunggu validasi. Ini ada transaksi terbaru, terus ini ada akses cepat untuk input, kelola, dan input pengembalian. Dan di sini juga ada master data yaitu untuk menambah kategori bukunya itu ada apa aja, misal ada bisnis, sastra, pemrograman, dan lain-lain. Di sini saya ada 14, jika ingin menambah yaitu klik tambah kategori. Kategorinya apa? Misal kategori saintek. Klik simpan. Nah, nanti akan muncul saintek. Nah, seperti ini. Di sini juga bisa melakukan edit. Dan di sini ada rak buku. Dan ini rak buku. Ini A sampai 10, B sampai 10, C sampai 10 dan seterusnya. Dan di sini baru sampai G. Dan ini ada lantai 1. Sini juga bisa tambahkan rak. Nah, seperti ini contohnya adalah rak A, rak B6 misal, lantainya 1. Nah, seperti ini, simpan. Ini juga bisa edit. Nah, seperti ini. Ini untuk master data untuk menambah CRUD kategori dan rak buku seperti itu. Dan ini data buku untuk mengatur CRUD data buku. Ini dari buku, nah misal ini. Ini untuk mengelola buku ya dari admin. Ini juga bisa melihat bukunya ada banyak. Sini juga bisa mencari misal Bandung. Nah, bakalan muncul. Ini juga bisa filter kategori bisnis, filter. Nah, nggak ketemu untuk Bandung, coba ini filter. Nah, ini bisnis dan ekonomi untuk reset filter seperti ini. Ini juga bisa untuk mengedit buku ya. Di sini bisa memasukkan judul buku, penulis, tahun, stoknya berapa, kita edit misal jadi 7, penerbitnya ini, kategorinya kita bisa milih, ambil dari kategori yang di sini tadi berapa. Dan di sini juga untuk rak, sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, seperti ini. Rak dari sini tadi kita ambil untuk cover. Di sini kita bisa pilih ganti cover seperti ini. Klik update. Nah, buku berhasil diperbarui. Di sini juga bisa tambah buku. Tinggal mengisi form, judul, penulis, tahun terbit, stok, penerbit, ISBN, kategori. Kurang lebih sama seperti edit tadi. Ini juga bisa statistik. Nah, di sini ada kategori per buku jumlahnya berapa. Sejarah dan sosial ini paling tinggi dengan jumlah 125. Dan ini yang terendah sastra, saintek dan bisnis itu totalnya 0. Nah, bisnis 0, total koleksinya 612. Ini persentasenya yang paling banyak tadi sejarah sosial dengan warna biru ya ini. Sejarah dan sosial 20%, ini 20%, ini juga 19 untuk sains dan teknologi ini.
berwarna kuning. Nah, ini. Jadi ini untuk koleksi buku. Langsung saja untuk ke peminjaman. Nah, ini tadi saya mencontohkan, saya login sebagai user. Ari tadi meminjam buku Hujan dan Bandung After Rain tanggal 2. Nah, sekarang tanggal 2 itu statusnya menunggu karena di sini admin bisa melakukan validasi. Admin juga bisa melakukan setujui atau penolakan. Misal di sini setujui. Nah, seperti ini. Nah, peminjaman buku disetujui, maka stok akan berkurang. Dan ini tolak. Nah, peminjaman ditolak, stok buku dikembalikan. Nah, di sini ada peminjaman aktif. Peminjaman aktif, Ari tadi Hujan dipinjam ya. Setelah itu di sini admin juga melakukan kembalikan. Di sini bisa kembalikan. Nah, tanggal pinjamnya ini jatuh temponya tanggal 5, dikembalikan hari ini pada tanggal 2. Ini untuk ini sekalian pengecekan untuk denda, yaitu di sini tepat waktu, bebas denda. Setelah itu konfirmasi pengembalian. Nah, stok bertambah kembali seperti ini. Setelah itu dia akan masuk ke riwayat ini. Hari yang tadi, hari Hujan, tanggalnya ini kembali ini selesai. Jadi dia akan masuk ke riwayat seperti itu. Ini yang peminjaman masih aktif, yang ini masih belum dikembalikan. Terus di sini bisa manajemen anggota. Di sini anggotanya ada 9. User bisa, admin bisa mengedit. Juga bisa hapus dan juga bisa tambah anggota. Seperti itu. Untuk manajemen ebook di sini jadi dia berelasi dengan buku yang buku fisik tadi. Misal ini. Menambahnya yaitu kita upload. Misal cari buku ini. Jurvel ini. Jadi dari buku fisik ini yang jumlahnya 612 tadi, itu kalau ada buku e-booknya, kita tinggal masukkan aja di sini. Misal saya pilih ini, itu filenya saya pilih yang untuk dicoba, saya kasih yang ini aja. Upload. Nah, di sini ada 2 e-book di dashboard. Koleksi digitalnya 2. Di sini juga bisa lihat file, hapus. Seperti itu. Lanjut untuk yang ini di laporan. Nah, di sini ada laporan statistik. Buku yang paling populer itu apa? Di sini ada Bandung After Rain, dipinjam 8 kali, Hujan 4 kali, Laut Bercerita 3 kali, seperti itu. Terus di sini ada transaksi terakhir, yaitu Ari yang barusan saya tadi. Terus Anton, Nur Ahmad. Dan di sini ada laporan statistik denda. Ini total bayarnya belum. Denda tertunggaknya itu 11. Estimasi totalnya 11.000. Seperti itu. Total estimasi pendapatannya 11.000. Seperti itu. Lanjut ke rating. Nah, di sini ada rincian dari apa? Dari ulasan dari pengguna. Nah, di sini admin juga bisa menghapus ulasan. Misal ulasan yang buruk atau kurang sopan itu bisa dihapus oleh admin. Seperti itu. Nah, di sini lanjut untuk yang terakhir ada denda. Nah, di sini ada mahasiswa Nur Ahmad. Total dendanya 5.000, status bayarnya dia belum ya karena dia belum upload bukti. Nah, di sini ada buktinya 0. Nanti kalau sudah admin bisa menghapus seperti itu. Untuk bayar dendanya sendiri di sini saya akan tunjukkan caranya. Nah, kita login ke user. Nah, seperti itu. Misal ada denda. Nah, seperti ini.
bayar. Ini ada metodenya cash atau QRIS. Ini kalau cash tinggal bayar. Oh sorry tadi salah. Misal ini ada untuk contoh misal QRIS ini. Nah di sini bisa melakukan pembayaran QRIS yaitu tinggal scan ini lalu tinggal upload bukti pembayaran berupa screenshotan. Setelah dibayar nanti itu admin bakalan verifikasi. Nah seperti ini, Bandung after rent tanggal kembali 0, statusnya bakalan menunggu verifikasi seperti itu. Jadi di sini user yaitu alurnya yaitu bisa membuat akun pertama, setelah itu login, setelah itu masuk ke dashboard sini. Setelah itu bisa edit profile, bisa melihat katalog buku, di sini ada apa aja, bisa pinjam. Itu bisa melihat riwayat peminjaman. Lalu bisa melihat e-book, membaca. Loh, ya apa ini? Nah, di sini juga bisa melihat katalog buku peminjaman. Nah, ini jadi user itu kalau mau beri ulasan itu harus pinjam buku terlebih dahulu baru bisa. Nah, di sini juga bisa baca e-book. Nah, baca sekarang ini. Nah, itu ada denda. Untuk user saya kira itu, dan untuk admin yaitu bisa melihat dashboard, deskripsinya ini kayak apa, statistiknya ini, lapor, terus bisa edit kategori, rak buku, data buku, terus ada peminjaman. Di sini bisa melakukan verifikasi, bisa melihat riwayat selesai, bisa manajemen anggota, e-book, terus bisa melihat laporan, ada rating, dan denda. Eh, jadi saya kira untuk fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah hasil yang sudah kami buat dalam web ini. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dalam perkataan atau perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.